Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wasallim. Para pemirsa dan pencinta penjernih kolbu channel dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Haji Sukarmawan MPD melalui channel YouTube penjernih kolbu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi akan melanjutkan kajiannya yang insyaallah pada kesempatan kali ini beliau akan berbagi ilmu kepada kita terkait dengan 5 nutrisi atau makanan kolbu. Hal yang sangat penting tentunya, materi nanti akan disampaikan oleh beliau terkait dengan nutrisi kolbu, dengan harapan semoga senantiasa kolbu kita senantiasa dalam kondisi kolbun salim. Mari kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu Pak Kiai. Alhamdulillah sehat, sihatan wa afiyah. Alhamdulillah. Para pemirsa dan pecinta penjernih kolbu channel rahimakumullah, mari kita simak bersama paparan singkat tapi insyaallah padat ya dari Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi yang akan membahas secara singkat tapi padat dan lugas terkait dengan 5 nutrisi kolbu atau 5 makanan untuk kolbu kita. Selamat menyaksikan dan mikrofon saya serahkan kepada beliau. Fadhal Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Saya senang sekali di kesempatan ini didampingi oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Sukarmawan MPD. Beliau bersama saya Al-Fakir untuk curahan hati kita, watawa sobil haq watawa sobisob. Tentu saja buat Al-Fakir, buat Bapak Doktor dan juga para pemirsa sekalian yang budiman di mana saja berada gitu. Kali ini obrolan kita ya masih berbicara tentang bagaimana agar kita ini ya meminimalisir problem hidup. Kita sepakat ya bahwa siapapun ya, kita manusia di dunia ini dari level bawah sampai teratas sekalipun itu pasti punya problem. Ibarat sampah ya, sebersih bagaimanapun kita ya, sampah tuh mesti ada. Walau mungkin di kita bersih tapi juga kadang lingkungan. Nah, oleh karena itu kembali ya, kuncinya adalah bagaimana hati kita itu bersih ya. Bagaimana hati kita itu steril dari berbagai persoalan. Baik, alhamdulillah telah dibuka materi sementara oleh beliau, kalimat pembuka yang sungguh indah, dianalogikan ibarat sampah dalam Al-Quran ya. Jadi siapapun dalam diri seseorang pasti ada hal-hal yang mesti diantisipasi layaknya sampah kita pakai ya.
Itu menjadi problem dalam kehidupan jika sekiranya ada sampah dalam diri yang berarti memberi dampak negatif bagi aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Karena itu tafadhal Pak Kiai untuk memberikan penjelasan bagaimana agar kolbu dapat diberikan asupan atau nutrisi yang memang dibutuhkan oleh kolbu itu sendiri, sehingga setiap diri kita ini memiliki kolbun yang salim, kolbu yang bersih, hati yang bening, hati yang sehat. Insya Allah selamat dunia dan akhirat. Fadhal Pak Kiai. Terima kasih ya, diulas kembali ya lazimnya kehidupan manusia sesuai dengan tingkatannya. Ya artinya mungkin orang yang levelnya tingkatan kecil, ya kecil lagi persoalannya dan seterusnya. Makanya ada satu pepatah Arab itu, idza kaburat kasurat sawagiluhu. Semakin besar tugas kita ya, semakin besar kedudukan kita, semakin tinggi posisi kita, kasurat sawagiluhu, maka kesibukannya juga akan besar. Mohon maaf ya, kalau Bapak RT ya ngurusnya masyarakat se-RT. Jadi kalau Bapak Kepala Desa kan ngurusnya masyarakat desa kan, dan seterusnya. Nah, kita yakin ya, seberat apapun tugas, sesulit apapun tugas, kalau kita menghadapinya penuh dengan optimis, penuh dengan lapang dada, itu semua dapat terkendalikan, itu semua dapat terkondisikan. Makanya kita berupaya seluruh tugas-tugas yang kita yang kita emban ya kan, seluruh tugas yang kita lakukan ini janganlah itu dijadikan beban. Udah aja anggap itu sebagai satu ya hiburan lah gitu. Kalau itu dijadikan beban, semakin beban malah justru. Nah maka yuk kita hadapinya dengan santai tapi pasti, kan begitu ya. Nah oleh karena itu, nah ini di saat hati kita dalam keadaan tidak konsen, ini ada terapi ya, ada obat hati di saat kondisi seperti itu. Nah, ada 5 ya, bahkan udah maklum ya, banyak disyairkan ya. Ya seperti itu. Itu ada tombo hati kan, obat hati, landong hati kan begitu. Nah izinkan ya Bapak Dokter dan para pemirsa, ini ada satu pernyataan tertulis ya tentang Dawaul Qalbi ini. Kita lihat dan kita telah dalam kitab Kifayatul Adqiya itu ya, karya As-Sayyid Al-Bakri itu. Nih syirannya, mohon maaf nih kalau kurang enak lagunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa dawa'u qalbin khamsatun fatilawatun bitadabburil ma'na walil batnil khala wa qiyamul lailin wa tadarru'u bisahar wa mujanasatu salihin al-fudala. Nah, artinya itu kurang lebih Pak Dokter ya, bermula tombo hati, obat hati, hati yang gelisah, hati yang gundah, hati yang tidak konsen. Nah, ini perlu dikasih obatnya. Obatnya tuh ada 5. Bukan bodrek, bukan paramek ini Pak Dokter ya. 5. Yang pertama, patilawatun bitadabburil makna, membaca Al-Quran serta direnungkan maknanya. Nah ini artinya menunjukkan ada tilawah, ada kiroah ini Pak Dokter ya. Jadi kalau kiroah itu ya sebatas membaca, tapi kalau tilawah itu membaca juga ya, kemudian mengkaji juga, kemudian
mentadaburi maknanya juga, sehingga bisa dikatakan dalam kaidah mantikiyah itu kan setiap tilawah itu qiraah, tapi tidak setiap qiraah itu tilawah. Nah, oleh karena itu obat hati ini baca Al-Quran. Maaf ya, khususnya al-fakir, ad-dhaif, saya sendiri ini ya Allah, kita tuh nggak akrab dengan Al-Quran. Kita lebih akrab dengan yang lain selain Al-Quran. Ibarat kata kalau kita ngobrol sampai 2 jam uplek dah. Apalagi kalau ngurusin cinta ya Pak Dokter ya. Waduh, ini nggak kunjung the end nih ceritanya ya. Tapi kok kenapa kalau baca Al-Quran baru 10 menit udah mengheningkan cipta Pak Dokter ya. Mudah-mudahan semangat pertemuan kita kali ini memberi motivasi ya kepada Al-Fakir, Al-Jahil ini, dan kepada kita semuanya ini untuk dapat bangkit semangat agar bagaimana kita merubah mindset yang tadinya kita malas mempelajari Al-Quran sehingga kita semangat untuk mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin ya Pak Dokter. Kita lanjut ini ya. Yang kedua ini walil batnil khola. Kalau bahasa kita tuh, tolong deh jangan deremboh, jangan gembul, dikit-dikit makan ya. Kalau Rasulullah itu makan dikit, lah kita umatnya dikit-dikit makan ya, dikit-dikit lama-lama jadi bukit kan. Nah, ini tentu efeknya juga kurang baik. Makanya memang perlu diatur. Siapapun memang punya nafsu, tapi kita upayakan bagaimana untuk dapat terkendali. Ya memang sih mohon maaf gitu ya, kalau urusan makan apalagi ya, saya itu paling senang sama santri ngeliwat bareng barusan kita ya Pak Dokter ya gitu ya. Masya Allah, apalagi menunya yang tampaknya udah aromanya jauh luar biasa, wanginya, semerbaknya menggoda. Nah, ini perlu dirubah keadaan itu. Jadi makannya jangan terlalu kenyang. Sebab gini, kalau makan kenyang efeknya kan ngantuk. Ngantuknya tidur pulas. Nah, kalau udah tidur pulas apalagi sampai overdosis tidurnya. Nah, ini tentu banyak hikmah yang ditinggalkan. Ya, untuk itu ya pantas ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan mengajarkan kita untuk berpuasa. Selain wajib kan ada puasa sunnah, Senin, Khamis, puasa Nabiullah Daud dan seterusnya. Nah, ini tentu puasa juga merupakan satu cara ya bagaimana agar hati kita ini dihindarkan dari penyakit-penyakit, yaitu penyakit hati seperti rakus ya kan. Nah, baik Bapak Dokter, nah para pemirsa yang dimuliakan Allah, itu baru kedua nih. Tinggal nanti Pak Dokter mau memberi tambahan apa nih? Baiklah para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah. Dari 5 obat yang bisa dikonsumsi untuk mengobati kegalauan hati atau menyembuhkan indikasi kolbun marid dalam diri, dalam hati kita, Al-Mukarram Kiai Haji Jamaluddin Nawawi tadi sudah menyampaikan baru 2 Al-Mukarram ya, yaitu tilawah Quran. Ini lebih tinggi hakikat atau maknanya dari qiraah yang baru sebatas membaca Al-Mukarram ya. Bukan berarti qiraah tidak bagus ya, qiraah bagus, akan jauh lebih bagus lagi kalau ditambah dengan tilawah. Di dalamnya ada aspek tadabur Al-Quran, memahami konteks dari makna, ilmu tafsir di dalamnya. Dan yang kedua tadi adalah menahan lapar, jangan kenyang. Ini jujur Al-Mukarram pakai ya. Ini kalau sudah bicara dunia kuliner ini, wah diburu sampai berbagai penjuru pelosok dikejar kalau sudah bicara kuliner. Tapi langkah baiknya untuk menjaga kebeningan hati, sekali waktu menahan atau mengendalikan diri dari keinginan untuk makan itu. Baik para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel rahimakumullah, kita simak lanjutan. Ada 3 lagi resep atau bisa dikatakan sebagai obat kolbu atau hati untuk menjaga kebeningan hati, di antara
5 baru 2 yang disampaikan. Kita simak lanjutannya. Fadhal Al-Mukarram. Ya, terima kasih. Ya, termasuk yang ketiga adalah waqiyamul lailin, bangun di waktu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu kan ayatnya mengupas untuk bagaimana kita akan dapat memanfaatkan waktu di dini hari itu. Qiyamul lail, sepertiga malam. Subhanallah, ini luar biasa. Kita akan dapat bertadabur dan bertafakur. Kita bisa dengan bertahajud, akhirnya terbayang, akhirnya terungkap dan terbuka mata pikiran kita yang sehat untuk ya tafakur tadi, tafakur ayatul kauniyah, mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa ini. Nah, itulah yang akan membawa kejernihan qalbu kita. Demikian juga watadarru bisahar. Yang mulailnya itu juga kita tampilkan badan kita, jiwa raga kita seraya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kekhusyuan, dengan tadarru DP kata bahasa Jawa itu kan ya, dengan rendah hati, menunjukkan bahwa kita itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu betul-betul tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun identitas dunia yang kita miliki sungguh tidak ada makna di hadapan Allah, melainkan bagaimana sarana zikrullah itulah yang seharusnya dijadikan prioritas, sehingga semua apa yang kita miliki itu benar-benar amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat, Pak Dokter. Baik, para pemirsa dan pencinta Penjadi Qalbu channel rahimakumullah. Sudah 4 sebagai tombo hati, obat kolbu, terapi hati atau nutrisi dari kolbu kita agar senantiasa berada dalam kolbun salim. Selain yang pertama tadi beliau sampaikan adalah tilawah Al-Quran, kemudian yang kedua saum, ya, banyak mengendalikan diri dari mengenyangkan perut, ya, jadi banyak menahan lapar. Kalau Anda teringat nyataan Nabi Allah Yusuf alaihissalam Al-Mukarram, ditanya oleh seorang warganya, Tuhan, Anda kan pegang kunci bendahara kerajaan, kenapa Tuhan banyak menahan lapar berpuasa? Kan Tuhan bisa bebas makan apa saja, kan pegang berangkas keuangan kerajaan. Jawaban beliau sangat indah, kalau aku sering kenyang, aku takut lupa dengan wargaku yang lapar. Itu Al-Mukarram. Jadi kalau banyak kenyang, boleh jadi kita lupa dengan saudara-saudara kita yang kondisi lapar. Jadi yang ketiga beliau menyampaikan adalah qiyamul lail, Al-Mukarram, ya. Qiyamul lail, sepertiga malam, ibarat connecting people ini, jaringan internet kalau diibaratkan gitu ya. Jaringan kencang itu, kuat gitu. Kuat ya, bersih. Tanpa ada gangguan kita langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa. Di saat orang terlelap tidur, kita bangun sepertiga malam, taqarrub ilallah, melaksanakan salat sunnah tahajud, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah. Dan tadi yang keempat adalah at-tadarru, ini adalah bentuk kerendahan hati, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah, sebagai Khalik, tempat kita bermunajat, tempat kita bergantung, berharap. Dan tersisa satu, kita lanjutkan dan simak bersama satu lagi terkait dengan tombo hati, nutrisi untuk menjernihkan kolbu. Tafadhal Pak Kiai. Terima kasih. Yang kelima adalah wa mujalasatu sholihinal fudola. Kalau bahasa gitu berarti kumpul ngeriung, ngegaulnya sama orang-orang baik. Orang kan bagaimana kumpulan, ibarat kata kita berteman sama orang yang jualan minyak wangi, insya Allah kita juga keimbas aroma, ya, aroma wanginya, kan begitu. Kalau kita, mohon maaf ya,
deket sama tukang sate gitu ya, kita juga enak gitu kena aroma satenya begitu. Nah sama juga kita itu dalam bergaul perlu tertata. Nah kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kumpulannya juga akan berkah, kumpulannya juga akan berkualitas dan dapat mengadopsi keilmuan. Karena setidaknya orang-orang baik itu yang dicurhatkan adalah bagaimana ketika ia hidup di dunia yang nyata ini supaya hidupnya baik, berkualitas, kan begitu ya. Ketika di akhirat diperbincangkan bagaimana kehidupan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagaimana kehidupan mereka-mereka yang mengingkari nikmat Allah, itu akan banyak diungkap dari kita ngobrol bareng bersama orang-orang yang baik. Nah dari itulah insya Allah kalau kita sudah banyak berteman, bergaul dengan yang baik-baik, maka kita pun juga akan terimbas. Saya jadi ingat ya dalam konteks majlis taklim pengajian itu kan, al-muallim wal muta'allimu kiplani fil ajri. Narasumber dengan netizen, dengan audiens, pendengar, itu pahalanya sama-sama 50-50. Cuman beda kalau narasumber sama yang pendengar itu pas pulangnya, pas baliknya. Kira-kira begitu. Dan ini mungkin sudah menjadi bahasa tradisional. Ada istilah kan, balaka tik-tik, balaka combrang, beteng betitik, berkah menang. Jadi ada barokah, ada berkah, ada barokah, ada berkat. Mohon maaf para pemirsa, ngaji ini kalau ngobrol begini kan kalau terlalu lempeng, wah ini jenuh yang dengarnya juga. Ini suasananya biar ya intermezzo, jadi ada jenakanya, tapi insya Allah jenakanya yang memberi hikmah. Ya Pak Dokter ya. Insya Allah. Para pemirsa dan pecinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, tuntas sudah 5 poin atau 5 obat hati untuk menjaga kebeningan hati seseorang, termasuk diri kita tentunya. Dan sebelum tutup, mohon izin Pak Kiai, ada pertanyaan atau sebuah pernyataan yang mohon penguatan ini terkait dengan poin kelima tadi, untuk penjadi kolbu atau obat hati adalah memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, saya teringat dengan kebiasaan Rasulullah maupun para sahabatnya dan generasi setelah Rasulullah. Kalau anak itu bermain, selalu dilihat dia bermain dengan siapa, kemudian itu anak siapa. Itu tidak lepas dalam karam ya. Nah ini bisa juga dikaitkan dengan seorang tua yang akan mencarikan jodoh untuk anaknya. Dia punya anak gadis misalnya, seorang putri. Kemudian ketika ada yang mau meminangnya, mengkhidbahnya, tampaknya bisa juga dijadikan acuan. Calon suami putri kita itu dengan siapa dia bergaulnya, siapa-siapa sahabatnya selain bicara nasab ya, itu anak siapa. Bisa juga seperti itu Pak Kiai. Karena dari dengan siapa dia bergaul kita bisa tahu kualitas dari si calon suami buat putri kita ini. Tafadhal Pak Kiai. Jelas ya, memang ketika kita ingin membaca, mentelaah karakter seseorang, mungkin kalau kita langsung berhadapan kepada yang bersangkutan, misalnya kamu suka sholat enggak, misalnya gitu ya, kamu suka ini enggak, mungkin tersinggung nih. Cukup aja tanya kepada temannya, siapa yang akrab, lalu kita tanya bagaimana perilaku dia. Dan kemudian temannya pun juga kita bisa membaca psikologisnya, bagaimana tutur katanya, bagaimana pembawaan dirinya. Karena kan naluri kita, insting kita kan bisa menilai mana seseorang ini yang layak, yang pantas, mana yang baik, yang tidak. Itu akan terungkap dengan bahasa hati kita. Walaupun memang tidak menjadi 100%, tapi umumnya orang yang bertutur kata baik ya, umumnya itu lazim, itu berarti senada dengan hatinya baik. Walaupun itu tidak semestinya ya, tapi itu bisa dijadikan patokan umum. Nah dari itulah
Ada hadis kan itu ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum dia akan termasuk di dalamnya. Oleh karena itu sekarang di tengah era global seperti ini ya, kita memang pandai-pandai banget bergaul, dan pergaulan kita kan bukan hanya dengan manusia saja, tapi kan dengan perantara seperti medsos itu juga pergaulan. Ya, apa yang kita lihat, apa yang kita perbuat semuanya disinilah bagaimana hati kita main cantik, bagaimana main soleh, main baik agar kita dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Demikian. Masya Allah, alhamdulillah, syukran katsiran mukarram. Demikianlah para pemirsa dan pencinta penjeni Kolbu Channel rahimakumullah, penjelasan uraian terkait dengan tombo hati, 5 obat hati untuk penjeni kolbu telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi yang mengambil referensi dari kitab Kifayatul Adqiyah karangan Asy-Syaikh Bakri yang dikenal dengan panggilan Syekh Muhammad Syato, seorang ulama dari Mekah Al-Mukarramah, dan sungguh luar biasa. Dengan harapan semoga apa yang beliau paparkan tadi akan menjadikan bahan inspirasi dan motivasi bagi kita senantiasa menjaga kolbu kita, dan jangan lupa tadi 5 obat hati untuk menjaga kecerihan dan kebeningan hati kita semua, sehingga kita insya Allah selamat di dunia dan di akhirat. Syukran katsir Al-Mukarram Pak Kiai atas kesempatan waktu yang diberikan dan kesempatan Al-Mukarram di antara kesibukan bisa menyempatkan berbagi ilmu kepada para pemirsa penjeni kolbu channel rahimakumullah, dan kita akan kembali bertemu dengan beliau dengan materi selanjutnya, dan insyaallah kita diperkenankan izinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali dalam kesempatan atau perjumpaan berikutnya. Sekian dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, syukran katsir. Oke.